Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani illa yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah rabbil alamin. Kita ketemu lagi di pertemuan kita pembahasan sifat salat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai pembuka, ada sebuah kisah yang menarik ketika Ana sempat ziarah ke tempat teman di Belanda dulu. Jadi kisahnya begini, ini cerita benar ya, bukannya karangan-karangan aja. Jadi Ana sama istri waktu itu, jadi ada teman melahirkan istrinya di Belanda dan kita alhamdulillah kesempatan ziarah ke rumahnya gitu. Pas kita datang ke sana, karena dia baru melahirkan, jadi ibunya datang tuh dari Jakarta, dari Bekasi sih tepatnya, datang. Sebentar, anak. Datang khusus ke Belanda untuk membantu kan, karena kalau di sana kan mungkin sewa cari neni atau babysitter itu mahal. Jadi mungkin ibunya diterbangkan lah dari Indonesia ke Belanda khusus buat bantuin dia selama bulan pertama, mungkin 1 bulan atau 2 bulan lah di sana, untuk bantuin ngurusin bayinya karena anak pertama dan juga belum pernah ada bayi sebelumnya gitu, jadi takut ada kesalahan kontrol gitu. Kemudian pas udah di sana, udah masuk waktu sholat nih, Ana sama istri, yuk kita sholat. Pas kita mau sholat, katanya ibunya udah sholat duluan tuh. Ibunya udah sholat duluan, tapi kita berdua nih masih cari-cari, ini kiblatnya ngadep mana ya? Mau tanya deh, tapi lagi di dapur nih tuan rumahnya, lagi siap-siapin makanan gitu. Yaudah kita coba cari pakai, kan sekarang handphone banyak tuh yang ada aplikasi kiblat direction namanya, kiblat direction. Kita lihat, ya alhamdulillah sih di Jakarta juga udah sering pakai gitu, jadi nggak kikuk-kikuk amat gitu kalau pakainya. Coba 2 kali 3 kali, kok arahnya kita lihat ibunya lagi sholat kan, ibunya nih lagi sholatnya tuh ngadep ke timur, ibunya sholat ngadep ke timur. Enggak deh, ibunya ngadep ke barat, afwan. Jadi ibunya lagi sholat ngadepnya ke barat. Pas kita lihat di aplikasi di map tuh, kok ngadepnya ke timur ya, kiblatnya tuh kok di timur ya, mungkin apa gimana gitu. Pas ibunya selesai, terus kita tanya nih sama tuan rumah, tadi ibu lu sholat ngadepnya ke barat loh, di map ini kan padahal ngadepnya ke timur, gue yang salah apa dia yang salah ya? Terus kata anaknya bilang ini dong dengan polos, iya tuh mak gue udah gue kasih tahu juga, ngadepnya ke timur tetap aja ke barat. Oh gitu, udah dikasih tahu. Iya nggak mau dengerin. Terus kita nanya nih kan, dengan lugu aja kita nanya, tante kok sholatnya ngadepnya ke situ sih tante, nggak salah tante? Terus tau nggak apa yang dijawab sama dia? Loh bener dong, kita kan kalau sholat ngadepnya ke barat. Iya memang sih bener tante kalau ngadep ke barat. Kalau di Indonesia tante ini di Belanda. Belanda tuh sebelah sononya Ka'bah, Mekah, Masjidil Haram gitu. Di sisi lainnya Masjidil Haram. Tante salah, ini sebaliknya harusnya. Loh, masa salah sih? Iya salah tante. Waduh, tante udah 1 bulan lagi ini kayak begini. Nah, itulah. Makanya pentingnya buat nanya tuh, arah kiblat tuh kemana gitu, kalau kita musafir gitu. Dan kalau misalnya udah dikasih tahu sama yang orang mukim, dikasih tahu, udah tanya, salah ya harus mau perbaiki.
Nah bayangin tuh ibunya udah 1 bulan salah ngadep kiblat. Anak sama istri sehingga dia lihatan, nih gimana ya kalau kayak gini ya. Udah dikasih tahu sama anaknya ngadep timur, dia tetap ke ngadep barat. Kalau dari Indonesia, emang ngadepnya ke Arab itu kan ke barat. Tapi kalau dari Belanda yang ngadepnya ke timur. Makanya penting tuh yang suka traveling, bisnis atau apa, selalu cek tuh, selalu biasakan mampu menggunakan arah kiblat yang di handphone dengan baik. Jadi pas di Indonesia tuh latihan dulu gitu. Jangan sampai sana, nih gimana cara pakainya, tahu-tahu waktu sholatnya udah lewat lagi. Ya, jadi makanya eh, pesannya tuh ya, menghadap kiblat tuh penting. Syarat sahnya sholat. Sholat dianggap nggak sah kalau nggak menghadap kiblat. Tapi sebelum kita membahas menghadap kiblat, kita masih ada berapa ya? Berapa pembahasan ya? 2 pembahasan lagi yang kita belum sempat bahas kemarin, melanjutkan pertemuannya kemarin ya. Yang kemarin itu kita berhenti di tidak ada hadas ya. Tidak ada hadas, selanjutnya kita melanjutkan pembahasan yang berikutnya. Menutup aurat. Nah, menutup aurat ini juga nggak ada di kitab ini, tapi ini memang syarat umumnya ibadah, baik itu lagi ngaji, lagi sholat, lagi tawaf, gitu. Jadi sebaiknya menutup aurat. Contohnya juga gini, banyak kita nih yang di Indonesia nih bermazhab Syafi'i ya. Syafi'i itu mengatakan jika melakukan gerakan 3 kali dalam sholat itu apa? Di luar gerakan sholat, maka dihukumi gak sah sholatnya. Tapi apa yang terjadi? Kadang kalau kita lagi di masjid nih ya, lagi sholat, terus tiba-tiba yang sebelah nih, bapak-bapak sarungnya jatuh keinjak sama sebelahnya pas lagi bangkit dari sujud. Jatuh sholatnya. Karena dia berpikiran, wah nggak boleh lebih dari 3 kali gerakan, akhirnya apa? Nggak diangkat-angkat tuh sarungnya, dingin, gitu. Ya kan? Malah dicuekin tuh. Padahal yang tidak boleh ada gerakan itu jika tidak diperlukan. Kalau untuk menutup aurat kan penting, syarat sahnya sholat. Dan menutup aurat jika bisa menutup tapi tidak dilakukan maka batal sholatnya. Makanya yang tadi kalau misalnya sarungnya jatuh atau mukenanya tersingkap nggak sengaja gitu ngejeblak gitu ya, bahasa mana tuh Betawi apa mana tuh ngejeblak dari belakang, nah itu ya ditutup lagi ya kan, jangan dibiarin, wah jangan nanti kalau gerak-gerak nanti ininya batal lagi gerakannya ya kan, makanya itu dia maksudnya. Lalu menutup aurat itu yang dimaksud apa sih? Jadi perintahnya itu pakai pakaian yang, sebentar Anda lihat dulu ya, biar nggak, nih. Jadi para ulama sepakat kalau menutup aurat itu kalau ia mampu menutupnya, tapi dia nggak lakukan, itu maka batal sholatnya. Dan batas auratnya laki-laki itu dari pusar sampai lutut, ya. Sedangkan kalau perempuan itu seluruh bagian tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan nih, telapak tangan. Ini juga ya, nih telapak tangan gini nih, sama wajahnya nih, wajah sini nih, ya kan? Bener nggak sih? Uh, ininya mana? Perintahnya mana? Perintahnya jelas di Al-Quran di surat Al-A'raf ayat 31 yang artinya wahai anak cucu Adam, pakailah pakaian yang bagus yang menutup aurat maksudnya pada setiap memasuki masjid atau ketika mau sholat. Makan dan minumlah, tetapi janganlah berlebihan. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Nah, perintahnya apa? Gunakanlah pakaian yang bagus. Tapi kenyataannya apa? Apa yang dilakukan kalau kita ke masjid? Apalagi pagi-pagi tuh. Banyak banget tuh yang masih pakai baju tidur, pakai baju singlet yang Swan ya, merek jadul tuh. Lubang-lubang, ya Allah. Padahal perintah Allahnya apa? Pakai pakaian yang bagus. Apa yang dikerjain? Pakai yang lubang-lubang. Ntar batuk-batuk lagi.
Karena masuk angin kan, lubang-lubang gitu. Udah belel banget lah bajunya. Nggak boleh kita kayak gitu. Giliran dikasih tahu, kadang galakan dia. Yang penting sholat, kata dia gitu. Oh ya siap bos. Kita nggak mau bantah-bantahan lagi deh. Terus apa yang terjadi? Coba bayangin gini teman-teman. Kalau misalnya nih, kita nih, coba, kalau ketemu Jokowi atau Anies Baswedan deh, pasti buka lemari jebrak. Mana baju Ana yang paling bagus ya? Mana nih? Yang pontennya 9 mana nih baju Ana? Ada nggak ya? Yang paling mahal, yang buatan desainer terkenal, yang baru dipakai Lebaran kemarin cuma sekali, ya kan? Pasti milihnya kayak gitu, mau ketemu Jokowi, mau ketemu Anies Baswedan, atau mau ketemu calon mertua, ya kan? Tapi giliran mau ketemu Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan Jokowi, yang menciptakan Anies Baswedan, yang menciptakan seluruh manusia alam semesta, asal-asalan tuh pakaiannya. Ya kan? Coba pikir deh. Giliran menghadap manusia, kita berusaha tuh kelihatan prima, oke, maksimal, ganteng gitu loh, gagah, pakai wangi-wangian, pakai baju terbaru, pakai apa? Mungkin pakai bedak juga atau apa. Tapi giliran ke masjid, pakai baju belel, masih ada jejak, ya maaf ya, air liur ketika bangun tidur, ngucek mata belum kelar-kelar, masih kucek-kucek aja di masjid, matanya masih merah. Itulah gambaran gimana sikap kita memberikan kedudukan Allah Subhanahu wa taala di hati kita. Kalau kita memang mendahulukan Allah atas segalanya, kita bakalan paling keren tuh di masjid. Bakalan paling wangi, paling seger, paling semangat. Bukan berarti kalau ketemu presiden berarti harus pakai baju belel, enggak. Tapi kalau ketemu presiden aja kita bela-belain, mau pakai baju yang bagus, yang prima, apalagi ketemu sama Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Kadang kita bela-belain buat eksis di Instagram atau di Facebook atau di mana, pakai tuh baju-baju yang bagus-bagus, yang baru-baru. Tapi giliran kita mau eksis di mata Allah Subhanahu wa taala, apa nggak malu kita? Pakai mukenanya yang dibeli 15 tahun yang lalu. Mentang-mentang badannya udah nggak tumbuh gede lagi. Ya kan? Kencana ungu lagi, enggak ya? Mukenanya merek apa sih? Nggak ada, mukena si Sesa ada nggak? Mukena si Sesa juga. Huh? Pakai yang keren gitu loh. Mau ketemu teman-teman, mau reuni, mau daurah, pakai si Sesa, pakai yang branded. Mau makan-makan di apa warung temen, pakai baju yang keren, pakai si Sesa. Si Mesa juga nih. Giliran pakai mukena, ini kapan saya mukena? Ya 10 tahun yang lalu. Ya Allah, 10 tahun yang lalu. Kembang-kembangnya tuh dari tadinya mekar sampai kuncup, layu gitu, udah pucet tuh kembang kasihan. Dari merah jadi ya udah nggak enak dilihat deh. Makanya yuk kita harus lebih habis paham bener bocoran bro, bocoran. Ya kan? Makanya yuk kita berusaha lebih maksimal lagi, berusaha lebih ini lagi, lebih pakai pakaian yang bagus deh kalau mau ibadah. Punya gitu loh, lemari yang digantungin, kalau mau sholat ini bajunya. Enggak nyari-nyari lagi, mau enggak ini lagi gitu. Jadi kita udah siapin gamisnya kah buat yang laki, ibu-ibunya mau kenanya disemprotin kayak parfum. Jangan baunya udah kayak kaos kaki udah sepekan gitu kan, kaos kaki basah lagi, ya Allah. Kadang pernah nggak masuk ke musola atau ke masjid, pas masuk tuh bau. Karena lembab itu, karena mukenanya nggak pernah dicuci kah atau apa gitu. Makanya yuk, mulai merubah, kita berusaha menutup aurat lebih baik lagi, kita berusaha lebih tampil prima lagi, karena menghadap Allah teman-teman, nggak main-main loh ini, ya kan? Lalu kita lanjutkan, apa sih yang dimaksud yang menutup aurat itu? Kalau Syekh bin Baz rahimahullah mengatakan, kalau lebih baik seorang wanita menutup kedua telapak tangannya ketika sholat, tapi yang paling rojih memang apa tangannya itu nggak apa-apa kalau terlihat gitu ya, tapi tidak sampai tersingkap sampai ke bawahnya ya. Lalu kalau laki-laki sebaiknya menutup kedua bahu
sebaiknya menutup kedua bahu, walaupun tetap sah kalau misalnya tidak tertutup, tapi itu merupakan adab ketika sholat. Jadi nggak ada tuh yang sholat pakai baju basket LeBron James gitu yang keteknya kemana-mana gitu. Adab juga tuh, ya kan? Dan ini juga yang perlu kita perhatikan nih, apa kalau misalnya eh, kalau kita sholat tapi pakai pakaiannya yang sempit, ya kan? Nggak laki nggak perempuan, celana apa itu namanya ya? Celana pensil. Celana pensil, laki-laki pakai celana pensil, sampai merecet banget, gak enak dilihat. Dikasih tahu kadang ya gimana ya. Terus kalau misalnya terus kadang bajunya tuh gambar-gambar makhluk bernyawa. Nggak boleh kita pakai gambar makhluk bernyawa masuk ke masjid. Kadang bawa majalah juga ada gambarnya, kadang tasnya, ya kan? Atau ada juga yang pakai baju bola tuh. Masuk masjid pakai baju bola Cristiano Ronaldo, ya kan? CR7. Pas lagi sholat tuh yang di belakangnya tuh ngeliatin kan, nomornya berapa sih Cristiano Ronaldo tuh? Namanya Ronaldo. Nomornya berapa lah, misalnya 9 misalnya. Yang sholat di belakangnya 7 ya. Oh iya, ya Abi nggak tahu. Diralat sama Rashid katanya CR7 yang nomor 7 bukan 9. Ya terus terus yang di belakangnya nih, dia di soft pertama. Yang di belakangnya coba teman-teman bayangin. Pas lagi sholat gitu. Kan kelihatan tuh bajunya kan. Dilihat itu nomornya, namanya Ronaldo. Pikirannya mulai cus. Udah hilang tuh. Lagi ngebayangin tuh gimana Juve jadi juara Liga Italia 2020 ya kan. Gimana tendangan penaltinya. Wah langsung kebayang tuh semua. Nah berarti kita secara nggak langsung udah apa? Udah bikin gak khusyuk tuh yang di belakang, dan kita nggak boleh kayak gitu. Makanya yuk mulai sekarang pakai baju yang bersih, yang rapi, yang polos. Tapi yang perempuan nggak boleh pakai yang putih ya, nanti kelihatan lagi tembus. Makanya maksudnya jangan pakai baju yang tembus pandang ya maksudnya ya. Kalau putih tapi nggak tembus pandang kayaknya sih masih nggak apa-apa deh. Dan jangan pakai juga yang sempit, ketat. Ada nggak mau kena yang ketat? Kayaknya nggak ada ya. Mungkin yang laki-laki kali. Pakai baju tuh, kadang laki-laki bahaya juga tuh kalau pakai baju ketat. Pas lagi sujud, apa yang terjadi teman-teman? Bajunya naik ya. Afwan ya, punggung ke bawah dan punggung ke atas kelihatan semua tuh. Sungguh pemandangan yang tidak mengenakan bukan yang di belakangnya jujur. Itu pernah terjadi sama Ana secara langsung. Mungkin teman-teman yang Ikhwan juga, Fatki mungkin pernah ngalamin juga kayak gitu ya. Yang di makanya yuk kalau pakai baju minimal yang agak panjang buat yang laki. Jadi pas lagi sujud nggak kelihatan tuh belahan dari punggung ke bawah sama punggung ke atas tuh nggak kelihatan. Ya kan? Terus dilarang juga apa? Dilarang mengikat rambut dan melipat atau menggulung pakaian. Sesuai hadis dari Nabi Muhammad SAW, sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan dari Nabi Muhammad SAW bersabda, aku diperintahkan agar sujud di atas 7 anggota sujud. Maksudnya 7 tuh apa nih? Kening ya? Kening, hidung, terus tangan 2, ini kan 1, 2, 3, 4, dengkul 5, 6, sama kaki 2, jadi 7 ya. 7 tulang tuh maksudnya, 7. Jadi kening, nggak boleh kita sujudnya di sini. Sujud harus di kening, 7 hidung. Ini dihitung 1 nih. Afwan ya, ini dihitung 1 nih, gini nih. Ini harus kena gini. Terus tangan 2, nih kan. Terus dengkul 2, sama kaki 2. Jadi 7 ya. Dan tidak mengikat rambut, tuh, menyibak atau memegangnya agar tidak terurai. Dan maupun melipat menggulung pakaian. Nah, jadi kalau sholat yang lengan panjang, laki-laki nggak boleh tuh digulung. Terus nggak boleh juga gulung celana. Jadi kadang lihat kan kalau orang ke masjid lagi mau sholat, tahu-tahu celananya digulung, katanya biar nggak isbal. Nggak isbal itu bukan ketika sholat aja teman-teman. Larangan isbal itu baik ketika tidak sholat maupun ketika sedang sholat. Buktinya apa? Dilarang menggulung pakaian. Kalau memang di luar sholat boleh isbal, berarti tidak ada tuh larangan gulung pakaian. Karena boleh berarti. Nah, karena memang tidak boleh isbal, berarti itu hukum tidak boleh menggulung pakaian. Berarti larangannya itu dari semenjak belum
ketika tidak sholat maupun ketika sholat. Jadi memang perintah dilarang untuk isbal itu setiap hari-hari, bukan hanya ketika sholat, ya kan? Isbal itu adalah menjulurkan bagian celana atau potongan celana ke bawah mata kaki buat pria, ya, buat pria, jangan sampai salah nanti wanita. Zaman sekarang kan gitu, walau wanita yang nggak isbal, naik-naik semua itu bahannya, sedangkan pakai baju adek semua. Kalau laki-laki malah makin gombrong, makin ke bawah. Itulah tanda akhir zaman, teman-teman. Apa larangannya? Dari sabda Nabi Muhammad SAW juga yang berbunyi, barang siapa mengisbal sarungnya ketika sholat karena sombong, maka tidak ada jaminan dari Allah apakah ia halal masuk surga atau haram. Atau maksudnya haram itu masuk neraka dia. Karena kan halal masuk surga, berarti kan lawannya apa? Haram masuk surga, apa? Masuk neraka. Nggak ada pilihannya, diantaranya itu nggak ada. Barang siapa mengisbal sarungnya atau celananya ketika sholat karena sombong. Jadi bukan, sombong itu bukan, oh enggak, ana lipet, ana nggak sombong kok, nggak bisa. Dengan begitu aja kita udah sombong tuh ke hadis Nabi Muhammad SAW. Udah bantah tuh, udah merasa lebih pintar. Enggak, udah ikut aja. Perintahnya nggak boleh isbal, ya udah, ikhlas aja. Emang kalau celananya mesti dipotong, ya dipotong. Biar mata kakinya kelihatan, dan lebih bersih jadinya untuk celananya. Kita masuk ke poin yang nomor 7 ya. Tadi nomor 6, menutup aurat. Yang ketujuh apa? Telah masuk waktu sholat. Nah, ini penting nih. Jadi nggak ada tuh yang apa, yang sholat duluan, ya kan? Misalnya zuhur belum masuk, udah sholat duluan. Kenapa? Ntar mau meeting jam 12, enak aja. Ntar biar lunch-nya nggak kepotong. Nggak bisa kayak gitu, bro. Ya kan? Atau sholat asarnya sekarang lah jam 2. Soalnya nanti habis asar mau arisan. Arisannya deket rumah. Kecuali mau safar. Kalau safar kan bisa dijama. Dijama juga setelah keluar dari rumah. Terus misalnya gini, Ana juga pernah nih kejadian nih tentang, ini kisah, Ana jujur aja kalau tentang sholat nih kejadian-kejadian yang mengejutkan itu banyak banget sebenarnya. Kadang kalau diinget-inget jumlahnya nggak kehitung sebenarnya. Ini salah satu contohnya yang lagi Ana inget aja nih. Misalnya Ana sama Soib-Soib nih pergi nih ke daerah Bogor. Nggak jauh kok, Bogor 1 jam dari sini. Terus udah zuhur nih kan, kita alhamdulillah di handphone ada reminder tuh kan. Jadi kalau waktu zuhur bunyi tuh titit, oh ini zuhur nih, udah mau azan, berarti sebentar 5 menit lagi azan nih, ayo kita siap-siap. Karena kita daerahnya nggak familiar, kita memberanikan diri untuk keliling-keliling dulu kan, jangan sampai nggak ketemu masjid, udah waktunya sholat. Udah nih masuk masjid nggak ada, ketemu aula, bukan aula sih, musola kecil lah, musola warga, mungkin ukurannya 3x5 kali ya, pokoknya memanjang gitu deh, atau 4x5 lah. Terus ketika kami masuk, udah jam 12, udah masuk waktu sholat. Waktu itu kayaknya sih sekitar jam 11.55 kalau nggak salah waktu itu zuhurnya ya. Zuhurnya 11.55. Kita udah yakin dong masuk waktu sholat. Tapi kita lihat kok nggak ada yang azan, kok ini sepi-sepi aja, jendela ketutup semua gitu. Ana sama teman-teman nih berlima kalau nggak salah. Ya udahlah, karena kita semangat mau dakwah, atau maksudnya semangat deh nih mau apa, siar agama, wah gimana kalau kita azan aja, ya kan, mumpung cari pahala orang yang azan. Oh iya, siap-siap, ntar kita tunggu imam warga sini, kalau nggak datang ya kita juga jadi imamnya. Oh ya udah, siapa nih azan, bantu azan deh, masuk ke dalam, ana wudhu, ana bilang gitu. Dia masuk ke dalam, terus dia mulai, mana ininya ya, apa sih, toanya, amplinya mana nih amplinya, oh itu pojok-pojok, coba lihat amplinya di pojok. Dicobalah dinyalain sama dia, dinyalain, terus udah mulai diketok-ketok, tuk-tuk, wah ada suaranya nih, azan lah dia. Kita udah yakin dong masuk waktu sholat, memang berlima insya Allah sahih lah gitu kan. 11.55 azan kita, azan nih. Gak berapa lama setelah azan, apa yang terjadi teman-teman? Datang tuh warga mengelilingi musola, ya kan. Terus dari jendela-jendela itu mereka pada ngintipin semua, ngeliat ke dalam. Ini siapa gitu loh. Kita jadi bingung nih, apa yang salah ya, ya kan? Kenapa Bu? Kenapa? Bapak-bapak, ibu-ibu ngeliatin kita kan, dia bingung nih orang-orang nih. Kita pun juga sama-sama bingung. Apa yang terjadi ya?
Udahlah nggak apa-apa, udah kita ini aja, azan aja. Kita tunggu dah. Selesai azan, 5 menit, belum datang juga. Udah jam 12, nggak datang juga nih warganya. Akhirnya apa? 12 lewat 5, nggak datang juga. Udah deh, kita ini aja. Kita sholat aja lah, daripada kita nungguin kelamaan ya kan. Karena kita kan mau lanjut lagi. Terus apa yang terjadi teman-teman? Kita sholat sama-sama, teman jadi imam, selesai, baru datanglah orang berdatangan, bapak-bapak, beberapa orang, 3 orang kalau nggak salah, dengan pakai sarung dan masuk. Terus dia, loh Pak, tadi kita azan Bapak nggak denger ya, kita bilang gitu. Dengar, tapi saya baru balik dari sawah, dia bilang gitu. Oh gitu. Kenapa Pak? Kan belum masuk waktunya, kata dia gitu. Loh, kok belum masuk waktu? Iya, kita di sini kalau azan itu patokannya orang balik dari sawah atau masjid yang paling gede azan. Kalau dia udah azan, berarti kita boleh azan juga. Nah loh, jadi patokannya masjid gede azan atau dia pulang dari sawah. Bisa dibayangin teman-teman. Waktu sholat ditentuinnya dari situ tuh. Gimana kalau masjid gedenya lagi rusak toaknya, nggak denger? Atau gimana kalau nggak bisa pulang dari sawah karena hujan di sawah? Mau ditunda gitu sholatnya sampai jam 1, jam 2. Itulah. Padahal perintahnya ketika masuk waktu sholat, sholat. Jadi segitu mudahnya orang menganggap sepele gitu. Apakah sepele gitu buat yang ini, buat yang pria untuk mementingkan sholat di awal waktu. Padahal penting banget kan sholat di awal waktu. Amalan yang paling dicintai Allah Subhanahu Wa Taala, siapa yang nggak pengen? Ya kan? Di atas bakti kepada orang tua, di atas jihad fisabilillah. Jadi yang ngerasa nggak punya kemampuan perang, nggak bisa manah, nggak bisa tombak, ya udah, sholat di awal waktu deh, ya kan? Atau misalnya orang tuanya sudah meninggal dan sudah melakukan semua amal bakti yang lain, tambahin dengan yang itu, tambahin dengan sholat di awal waktu, nggak sulit. Kita coba biasakan 1 bulan 2 bulan, insya Allah jadi kalau nggak di awal waktu nggak denger azan langsung sholat, rasanya di hati tuh gimana gitu. Dan perintah sholat di awal waktu ini atau masuk waktu ini adalah ketika bukan cuma ketika sholat 5 waktu ya. Jangan berpikir kalau kita ketika masuk waktu sholatnya cuma buat yang subuh, asar, maghrib bisa. Enggak. Ketika masuk waktu itu juga berlaku buat sholat duha. Kalau udah masuk waktu duha baru kita sholat. Jangan matahari syuruk, matahari baru terbit kita langsung sholat. Ada larangan sholat ketika matahari terbit.